Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kitab Arba'ur Rasail yang pada kesempatan kali ini kita sudah sampai halaman ke-31. Baik, langsung saja kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, mari kita simak bersama. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku tawaddoa berwudu sapa siman, summa ata nuli teka sapa siman al masjida ing masjid, fa shalla nuli salat sapa siman rakaataini kelawan 2 rakaat, fa shalla mengko salat sapa siman rakaataini ing 2 rakaat qabla al-fajri ing dalem sadurunge salat subuh. Summa jalasan uli lungguh sapa siman yusolli hale salat sapa siman al-fajr ing salat subuh. Kutibat mengko den tulis apa salatuhu salate siman yauma idzin ing dalem ikilah dina den tulis fi salatil abrari ing dalem salate golongan al-abrar, golongan orang-orang yang soleh. Wa kutiba lan den tulis sapa siman fi wafdir rahmani ing dalem golongane wafdir rahman, yaitu duta-duta Allah atau utusan Allah. Jadi ini ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa barang siapa berwudu kemudian dia mendatangi masjid untuk berjamaah, ya, kemudian dia sholat 2 rakaat sebelum fajar, alias sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Kemudian dia duduk menunggu datangnya iqamah sholat berjamaah, ya. Kemudian dia sholat subuh secara berjamaah, maka rangkaian kegiatan tadi mulai dari berwudu, pergi ke masjid, sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh, ya, duduknya menanti iqamah dan sholat berjamaahnya subuh itu, ya, ditulis, ya, sebagai, ya, keutamaannya sholatil abrar, sebagaimana keutamaannya sholatnya hamba-hamba Allah yang saleh. Dan dia, si orang tadi, ditulis sebagai wafdir rahman, orang yang menjadi duta Allah, yang mengibarkan syariat Allah, yang menjadi, ya, utusan Allah. Utusan bukan rasul, utusan membawa syiar Allah. Ya, kalau kita logikan, orang yang menjadi duta besar sebuah negara saja dia dijamin oleh negara yang mengutusnya, diberi fasilitas negara yang mengutusnya, dimuliakan oleh negara yang mengutusnya. Apalagi ini menjadi duta Allah. Duta Allah yang bersifat Ar-Rahman, ya, tentu lebih dari, ya, yang didapatkan oleh seorang duta besar utusan sebuah negara. Kita tidak bisa membayangkan berapa banyak fadilah yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang menjadi wafdir rahman, orang menjadi duta-duta Allah yang bersifat rahman. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku salat sapa siman asbaha ing subuh oleh salat fi jama'atin ing dalem jamaah, fa huwa mangko tawi siman iku fi dhimmatillah ing dalem tanggungan utawa ing dalem jaminan Allah, ya. Fala takhfiru mangko aja padha melanggar sira kabeh, aja padha memutus sira kabeh, aja padha merusak sira kabeh Allah ing Allah fi ahdihi ing dalem tali jaminane utawa tali tanggungane Allah. Barang siapa yang sholat subuh dalam berjamaah, maka dia berada dalam tanggungan Allah, dalam jaminan Allah, ya. Maka jaminan Allah ini janganlah engkau rusakkan, ya. Janganlah engkau merusakkan dalam janji Allah menanggung kita ini, ya. Famang qatala mangko sapane wa ing qatala membunuh
hu ing orang yang berjamaah subuh, ahli jamaah subuh. Talaba mongko menuntut hu ing man sapa Allahu Allah hatta yakubba. Nah, ini harokatnya fathah ya. Hatta yakubba, sehingga menyungkurkan, menjerumuskan sapa Allahu ing man qatala finnari ing dalam neraka. Jadi orang yang berjamaah subuh itu adalah orang yang dijamin oleh Allah, ditanggung oleh Allah. Ya. Maka barang siapa menganiaya kepadanya, berbuat zalim kepadanya, bahkan membunuhnya, Allah akan menuntutnya. Ya. Hingga Allah akan menjerumuskannya, menyungkurkannya ke dalam neraka. Ya. Karena apa? Mereka adalah wafdullah, duta-duta Allah. Maka siapa yang memusuhinya, mendoliminya, bahkan membunuhnya, dia akan menyatakan perang kepada Allah. Dan Allah yang akan menuntut mereka. Ya. Karena apa? Allah akan membela duta-dutanya. Sebagaimana negara yang membela duta-duta besarnya. Ya, sama. Apalagi Allah yang membela. Tentu dengan pembelaan yang sangat kuat, pembelaan yang sangat tangguh. Ya. Wali ajli hadal hadis lan krono ikilah hadis kana ana sapa al hujjaj kana ana sapa al hajjaju hajjat iku yatahasya menghindari sapa al hajjat an qadliman saking membunuh orang Sulaiman shalla kang salat sapa siman al isya'a ing salat isya wa subhalan salat subuh fi jama'atin ing dalam berjamaah. Karena hadis inilah ya, ada tokoh yang namanya Al-Hajjaj, yakni Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dialah seorang panglima perang atau seorang pimpinan tentara yang sangat kejam ya. Pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya, kira-kira khalifah kelima pada dinasti Umayyah ya. Yang mana dia tidak segan-segan membunuh orang-orang yang menentang pemerintah atau tidak setuju dengan apa yang ia lakukan. Sehingga dia terkenal dengan Al-Guju penumpah darah ya. Al-Hajjaj As-Saqafi, si Al-Guju penumpah darah. Sebengis-bengisnya Al-Hajjaj ini ternyata dia yatahassa an qatli man salal isya wa subha fi jama'atin. Dia tidak mau mendekati, mendolimi, bahkan membunuh orang yang ahli sholat isya dan subuh secara berjamaah. Ya, kenapa? Ya sebengis-bengisnya dia ya, takut terkena azab sebagaimana hadis ini ya. Man qatalahu talabullah hatta yakubbahu finnar ya. Ini tentang keadaan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang mana dia tidak berani menyentuh, menjamah orang yang ahli salat isya dan subuh secara berjamaah. Wa qala antu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku ghada berpagi-pagi sapa siman ila salati subhi maring salat subuh. Ghada mongko berpagi sapa siman birayatil imani kelawan membawa bendera iman. Wa manan sapane mongko ghada berpagi-pagi sapa siman ila suqi maring pasar. Ghada mongko berpagi-pagi sapa siman birayati syaitani kelawan benderane setan. Jadi barang siapa yang ya, berpagi-pagi masuk waktu pagi ya, berawal-awal menuju salat subuh ya, berjamaah, maka ya, upayanya di pagi hari itu dia seakan-akan membawa bendera iman. Sebaliknya barang siapa yang berpagi-pagi berawal-awal dengan tujuan pergi ke pasar alias dengan orientasi materi dunia, melalaikan ibadah kepada Allah, dia berpagi-paginya dengan membawa bendera setan. Maksudnya adalah seseorang ya yang dia berpagi-pagi berawal-awal karena ingin beribadah kepada Allah, maka dia membawa simbol-simbol keimanan.
Sebaliknya orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah justru dia berpagi-paginya hanya berorientasi kepada harta dunia, maka dia ada simbol ya membawa bendera setan ya. Maka kita andaikan kita ingin beraktivitas sepagi mungkin ya, jangan sampai meninggalkan ibadah ya. Orientasi kita untuk beribadah baru aktivitas yang lain ya. Prioritas utama kita adalah beribadah dulu ya, yakni sholat subuh berjamaah baru aktivitas yang lain ya. Wa qala lan dawu sapa Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu la an asyhada yakti yanto naksani sapa ingsun utawa menghadiri sapa ingsun salat subuh ing salat subuh fi jama'atin ing dalem berjamaah iku ahabbu luwih kinasian ilayya maring ingsun min an aquma sangke yen toh jumeneng salat sunah sapa ingsun lailatan ing dalem semalam ing dalem waktu mengi. Sahabat Ibnu Umar pernah berkata bahwa ya, dia menghadiri salat subuh berjamaah itu lebih ia sukai, lebih ia cintai daripada dia mendirikan sholat sunnah semalam suntuk ya. Artinya apa? Daripada dia sholat sunnah semalam suntuk tapi tidak mau ya, tapi dia meninggalkan sholat subuh berjamaah ya. Inilah saking utamanya fadilah sholat subuh berjamaah ya, sehingga apa? Nilainya lebih utama daripada sholat sunnah semalam suntuk tetapi meninggalkan sholat subuh berjamaah ya. Ini yang saya bacakan, kita lanjutkan pada esok hari ya, pada makro berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.